Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah Pendidikan Matematika SD1. Saat ini kita akan belajar tentang aspek dalam pembelajaran matematika. Perlu diketahui bahwa di dalam pembelajaran matematika itu ada 3 aspek ya. Mungkin setiap subjek ya ataupun pelajaran ataupun suatu variabel itu mempunyai beberapa aspek. Ya, salah satunya itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di matematika ternyata ketiga aspek ini ada gitu. Karena terkadang misalnya kalau kita lihat di sebuah subjek, katakanlah misal dia di olahraga kayak gitu. Olahraga mungkin dia hanya ada di psikomotorik saja, seperti itu juga bisa terjadi. Nah, tapi kalau di matematika mungkin awalnya kita itu mengira kalau matematika itu hanya kognitif saja. Oh, matematika kan hanya untuk melatih pikiran kita gitu. Untuk hal yang lain, afektif, sikap ataupun psikomotorik, keterampilan tidak akan terlatih di matematika. Nah, itu salah ya. Jadi di matematika ternyata juga mencakup 3 ranah. Nah, kognitif ya, kognitif. Di kognitif tentu ada terkandung dalam matematika. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, di dalam matematika itu pengetahuan kita peroleh, pengetahuan baru kita peroleh, keterampilan dasar kita peroleh. Yang terkait dengan intelektual juga ada di matematika. Misalnya menghitung ini, terus ukuran berat, kalau misalnya berapa desimeter menjadi sentimeter dan lain sebagainya. Semua materi itu cenderung berbobotnya itu ada di intelektual. Maka aspek kognitif itu pasti ada. Jadi aspek kognitif yang dimaksud adalah yang terkait dengan pengetahuan atau kemampuan berpikir dalam matematika. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah pengetahuan matematis. Salah satu kognitif yang ada di dalam matematika itu kemampuan pengetahuan matematis. Jadi kemampuan untuk mengenal atau mengetahui fakta, konsep, sifat, aturan, atau simbol dalam matematika. Misalnya, ini contohnya siswa mengetahui sifat bangun datar persegi. Oh, kalau sifatnya persegi itu seperti ini. Kemudian simbol-simbol. Kalau misalnya simbol di matematika, kalau lambangnya untuk diameter itu ini. Nah, untuk hal yang terkait dengan pengetahuan itu termasuk dalam kognitif. Yang kedua, pemahaman matematis. Kalau yang tadi pengetahuan, yang ini sudah levelnya naik ya, ini pemahaman. Ya, misalnya orang anak itu mengetahui cara menjumlah 5 tambah 4 berarti pakai tangan, 5 tambah 4 seperti ini. Tapi kalau dia sudah memahami, mungkin dia bisa lebih tingkatannya ya, dia bisa menggunakan garis bilangan atau benda-benda abstrak yang lain, atau bahkan kalau dibuat soal aplikatif juga dia bisa karena dia paham kayak gitu. Jadi kemampuan menyerap atau memahami ide-ide matematika. Jadi level mengetahui sama memahami itu lebih tinggi memahami. Kalau di antara siswa itu hanya mengetahui, mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi ketika memahami, dia akan lebih bertahan lama. Dan ketika dirubah dengan konsep yang atau diberikan dengan konsep yang lain, itu dia masih tetap paham gitu loh. Artinya konsep yang tadi itu tidak akan hilang kayak gitu. Nah, yang ketiga penalaran ya. Kemampuan penalaran. Jadi di dalam matematika itu ada penalaran. Penalaran itu apa? Ya kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, menggeneralisasi dan memberikan alasan dengan tepat dalam menyelesaikan masalah tidak rutin. Misalnya, dalam penyampaian materi bangun datar dan ruang itu dia bisa menyebutkan. Kalau hanya sekedar tahu, oh bangun ruang adalah ini, bangun datar adalah ini, dia memahami, berarti dia bisa memberikan contoh. Misalnya bangun ruang contohnya kayak gini, ini mengapa dikatakan bangun ruang itu karena ini. Nah, itu dia memahami. Tapi kalau ketika penalaran itu dia mungkin bisa tahu bedanya, kenapa kalau ini bangun ruang, kenapa ini bangun datar, oh karena ini sama ini beda, ini sama ini. Nah, itu salah satu. Artinya ketika seorang anak itu bisa menggunakan penalarannya, dia itu seperti bisa memberikan argumen yang valid dan dia bisa menganalisis kayak gitu.
Kemudian yang keempat adalah kemampuan koneksi matematis ya. Di sini koneksi itu adalah kayak dia tuh bisa mengkaitkan antara konsep satu dengan konsep yang lain. Salah satunya misalnya ketika pelajaran perkalian dia itu masih mengingat dengan penjumlahan atau saling mengkaitkan sebuah materi dengan materi lain. Jadi dia mengkoneksikan itu bisa. Jadi yang jelas mereka pelajari itu tidak hanya untuk itu saja, ini ya pelajaran ini ya materi ini. Nah, ketika anak itu mempunyai koneksi, dia justru akan mengingat, oh dulu waktu saya kelas ini saya dapat materi ini, seperti itu. Ini adalah kemampuan komunikasi matematis ya. Yang dimaksud adalah kemampuan ketika menyampaikan gagasan atau ide matematis baik lisan maupun tulisan, serta kemampuan memahami dan menerima ide matematis orang lain secara cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Ketika di kelas atau kita ukurlah diri kita sendiri, kalau kita mempunyai kemampuan komunikasi matematis pada saat pembelajaran matematika, itu kita mampu menyampaikan gagasan atau ide matematis ya, baik lisan maupun tulisan. Jadi misalnya nih ada eh, persoalan atau soal matematika, kemudian kalian menjawab. Nah, ketika kalian menjawab itu kalian bisa menjelaskan apa yang dari jawaban yang kayak gitu itu kira-kira proses penyelesaiannya bagaimana, kenapa kok bisa seperti itu. Kalian itu akan ada komunikasi yang di situ adalah berupa ide-ide. Nah, itu berarti kemampuan komunikasi matematisnya ada gitu. Beda kalau misalnya ada anak, dia bisa mengerjakan, tapi dia nggak bisa itu menjelaskan, dia juga nggak bisa ketika menganalisis, atau bahkan ada mungkin sanggahan dari teman ya ketika membuka diskusi, loh ini kan harusnya kan dikali bukan dibagi misalnya, dia tidak bisa menerima dengan baik komunikasi itu, atau bahkan tidak mempunyai toleransi ya untuk menerima gagasan dari orang lain ya, pendapat. Nah, itu berarti kemampuan komunikasi matematisnya belum muncul. Kemudian yang keenam, representasi matematis ya. Kalau di sini adalah menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, grafik, ekspresi matematika dalam bentuk lain. Jadi misalnya ada soal itu ya. Ada soal, cara mengerjakannya itu seperti ini. Ya, misalnya soalnya itu tentang eh, rata-rata, menghitung rata-rata. Kalau menghitung rata-rata itu seperti ini. Nah, dia sudah tahu cara mengerjakannya. Nah, kalau dia itu mempunyai kemampuan representasi matematis, dia akan memperkuat jawaban itu dengan hal-hal lain. Ya, misalnya dia mencoba untuk membuat grafik atau membuat gambar tuh, atau membuat piktograf, atau membuat hal-hal yang lain yang sebagai untuk menjelaskan dari jawaban tersebut. Nah, itu termasuk dalam hal representasi matematika. Dia bisa menyajikannya dalam bentuk notasi, simbol, tabel atau grafik atau ekspresi matematika yang lain kayak gitu. Kemudian kemampuan yang ketujuh yaitu menyelesaikan masalah. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Ketika ada soal matematika saat ini itu kan kemampuan yang ingin di apa ya istilahnya itu di setiap sekolah atau di setiap materi itu yang ingin digenjot ya, itu adalah kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini berarti ketika pembelajaran matematika itu yang disajikan adalah permasalahan-permasalahan. Boleh itu kontekstual atau boleh itu realistik ya. Nah, dari permasalahan itu anak itu akan dituntut bagaimana cara menyelesaikannya. Baik itu dengan beberapa tahap ya, misalnya dia mengidentifikasi masalahnya atau bagaimana. Nah, ketika siswa itu mampu menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan yang benar, ya, dan akhirnya memperoleh pemecahannya atau dia dapat solusinya, berarti dia bisa itu mempunyai kemampuan problem solving. Nah, saat ini mungkin masih menjadi momok ketika siswa itu dihadapkan dengan soal berbasis masalah atau soal cerita. Jadi ketika ada soal cerita belum membaca itu sudah sulit gitu. Padahal belum tentu yang soalnya panjang itu jawabannya juga panjang. Nah, dari sini
perlu apa ya, sebagai calon pendidik itu juga perlu untuk melatih bagaimana itu mereka belum tidak mempunyai rasa menyerah ya terlebih dahulu ketika dihadapkan dengan seperti itu. Dia itu harus berusaha dulu maksimal. Nah, oleh karena itu, karena kemampuan penyelesaian masalah termasuk dengan kategori HOTS ya, high order thinking ya, di situ skill ya. Jadi ini termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketika orang itu dihadapkan masalah, dia harus bisa memecahkan, harapannya seperti itu. Nah, tapi dimulainya dari pembelajaran matematika. Kemudian yang kedelapan adalah kemampuan berpikir kreatif matematika. Kreatif, dia tuh mempunyai ide baru atau cara yang baru dalam menyelesaikan masalah. Ada masalah seperti ini ya, soal di sebuah desa ada orang yang ingin menjual tanahnya sekian hektar. Jika tanah itu ternyata adalah tanah sengketa yang dibagi oleh berapa orang, nah kayak gitu-gitu mungkin ya, terlalu soalnya itu terlalu rumit kayak gitu. Nah, anak ini ketika dia mempunyai kemampuan berpikir kreatif, maka dia seperti punya ide yang gagasan baru untuk mencahkan masalah tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana untuk bisa memunculkan kemampuan berpikir kreatif? Tentunya dengan latihan ya. Kita sudah tahu kemarin teori-teori yang sudah kita pelajari, dengan latihan itu mereka akan terbiasa. Kemudian yang kesembilan adalah berpikir kritis. Kalau tadi kreatif, ini kritis. Beda ya, kreatif sama kritis. Nah, kalau kritis di sini yang dimaksud itu adalah kemampuan berpikir ketika menyelesaikan masalah itu melibatkan semua hal, termasuk pengetahuannya dipakai, penalarannya dipakai, pembuktiannya dipakai. Jadi dia dia itu kayak kritis itu apa ya? Bahkan kalau kita lihat ya, orang itu kritis banget ya. Kritis itu berarti kayak orangnya itu detail, orang itu cenderung banyak bertanya ya. Banyak bertanya itu sebenarnya bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia ingin tahu hal-hal yang dia tidak hal-hal yang ingin dia dalami seperti itu. Jadi anak yang berpikir kritis itu cenderung dia mempunyai banyak strategi dan rasa ingin tahunya akan tinggi. Lanjut di aspek afektif matematika. Nah, ini mungkin hal yang baru. Kalau di matematika itu ternyata ada aspek afektif yang bisa dikembangkan. Ya, ini aspek-aspek afektif itu apa? Ya, aspek afektif itu aspek yang mencakup perilaku, perasaan, sikap, apresiasi, cara penyelesaian diri. Jadi di matematika itu tidak hanya mengembangkan terkait dengan pengetahuan atau pola pikir, tapi juga akan mengembangkan terkait dengan afektif atau sikap ya. Jadi kalau ada orang yang belajar matematika dengan sungguh-sungguh ibaratnya, harusnya dia itu akan tertanam juga afektif, aspek afektif matematikanya itu juga akan tertanam. Nah, perlu kita ketahui apa saja sih yang termasuk aspek afektif matematika. Ini yang kita mulai yang pertama ya. Ini ada 17. Yang pertama ini ada disposisi matematis ya. Jadi keinginan, kesadaran, dedikasi yang kuat terhadap matematika. Jadi, misalnya ada orang ketika belajar matematika itu dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi ya. Itu tergolong berarti dia mempunyai disposisi matematis. Atau mungkin dia itu orangnya tekun. Nah, termasuk kesadaran. Kalau ada PR, ada tugas, ada latihan, itu ketika dia tidak tahu, dia akan mencari tahu. Jadi kayak tekun gitu loh. Dia mau berusaha maksimal. Nah, itu termasuk disposisi. Ya, dedikasinya kuat. Nah, ini termasuk disposisi. Nanti ada indikator-indikator ya. Nah, mungkin di antara kalian misalnya sudah ada bayangan ya, atau nanti bakalnya kalau ingin meneliti, saya ingin meneliti lah disposisi matematis anak SD itu dengan pembelajaran online itu pengaruhnya bagaimana ya terhadap prestasi belajar mereka. Nah, itu sudah menjadi judul penelitian skripsi kalian ya gitu. Nah, yang kedua adalah productive disposition ya, atau disposisi produktif. Nah, yang dimaksud di sini adalah melihat matematika itu sebagai hal yang logis dan berguna. Jadi kayak dia itu
mempunyai jiwa ya, mempunyai perasaan terhadap matematika itu, kalau matematika itu berguna bagi saya. Akhirnya dia ketika belajar matematika ya sungguh-sungguh gitu. Nah, ketika sikap ini muncul, perasaan ini muncul, matematika itu masuk akal bagi saya, matematika berguna. Nah, berarti dia punya apa itu tadi, afektif, produktif, disposisi. Yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap yang dimaksud ini mungkin umum ya. Jadi sikap dalam matematika ini juga bisa kami sampaikan bahwa sikap itu adalah kecenderungan perasaan terhadap suatu objek. Jadi misalnya ada orang yang menunjukkan tidak senang terhadap matematika, itu afektif. Kemudian dia respon atau tidak respon, itu juga afektif ya. Jadi kalau di sini dianggap sikap, itu sikap ada dua, sikap positif dan sikap negatif. Jadi secara umum ya, sikap secara umum itu termasuk dalam aspek afektif. Yang keempat adalah respon. Respon itu partisipasi aktif. Nah, sebenarnya ini saya sudah bisa menilai ya, terutama saat ini pembelajaran online. Pembelajaran online itu kalau kalian termasuk orang yang punya respon, ya itu akan memiliki jiwa partisipasi aktif. Simpel saja, ketika ada seorang dosen atau teman kalian lah memberitahukan atau menginfokan sesuatu di WA, apa respon kalian? Diam saja? Nah, kalau diam saja berarti kalian belum termasuk orang yang responsif ya. Belum termasuk orang yang berpartisipasi aktif. Minimal dijawab, minimal punya terima kasih, minimal dijawab salamnya atau apa. Nah, ini yang harus ditumbuhkan saat ini. Karena saat ini sudah apa ya, dari real itu dari offline ke online ya, dari yang tatap muka langsung ke daring, tapi tetap harus mencerminkan juga. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau kamu ada info kok kamu tidak punya tanggapan apapun di WA atau di email atau di media sosial manapun ya. Nah, itu kamu tidak respon sama sekali. Itu seperti ketika di dunia nyata kamu tuh dikasih tahu sama orang, misalnya ya, Mbak, kamu gini gini gini, atau Assalamualaikum gini gini. Kamu tidak jawab sama sekali, itu mencuekin ya, ibaratnya cuek kayak gitu. Nah, itu kita bisa latih ya, dan kita bisa lihat teman-teman kita atau bahkan kita sendiri sudah termasuk dalam partisipasi aktif atau bukan. Yang kelima, motivasi belajar. Kalau motivasi belajar itu dorongan untuk belajar, boleh dari luar, boleh dari dalam. Dalam hal matematika, misalnya motivasi belajar kita, oh saya senang sama matematika karena teman saya, sahabat saya itu senang dengan matematika. Itu enggak apa-apa, itu berarti dari luar. Kalau dari dalam, karena saya merasa kalau saya dengan matematika itu perasaan saya tuh senang kayak gitu. Nah, itu termasuk motivasi. Kalau minat itu dari diri sendiri ya, kayak kita itu mempunyai kecenderungan terhadap matematika gitu. Nggak tahu kenapa ya, saya itu kalau ada matematika itu kok kayak saya berminat sekali gitu. Itu salah satu afektif. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan emosional. Di dalam matematika itu ternyata kita bisa mengatur emosi ya. Misalnya ketika ada soal yang diberikan, soal belum apa-apa tuh kayaknya sudah banyak. Nah, kamu termasuk orang yang mengeluh atau orang yang mempunyai pandangan kalau latihan atau PR itu sebenarnya adalah membuat kamu cerdas. Nah, gitu. Misalnya ini ada PR 10 gitu. Hore, senang saya jadi pinter, atau kamu halah kayak gitu ya. Nah, itu termasuk dalam mengatur emosi. Yang kedelapan, metakognitif, kesadaran kognitif diri sendiri, bagaimana kognitif bekerja dan bagaimana mengaturnya. Orang yang mempunyai kemampuan metakognitif itu seperti ini. Orang itu kayak bisa mengatur. Saya itu pahamnya saya terhadap matematika itu kok masih kurang ya. Berarti saya harus meningkatkan lagi. Terus kira-kira saya harus bagaimana ya biar saya lebih paham. Nah, itu dia kayak bisa mengatur agar kognitifnya itu apa ya, kesadaran kognitifnya tinggi. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah rajin, sudah disiplin, taat aturan, itu seperti kemampuan metakognitifnya itu akan timbul. Kemudian yang 9, self regulated learning ya, atau istilahnya itu adalah memonitor, meregulasi, mengontrol dalam belajar.
Ketika orang itu mempunyai afektif matematika bisa dicontohkan salah satunya dengan yang poin ke-9 ini ya, pembelajaran apa ya, pengaturan diri sendiri ketika mengajar, belajar. Nah, ketika kamu belajar itu ketika kamu belajar kamu mempunyai sikap ya, seperti kayak kamu itu kayak bisa mengatur. Saya kok belajarnya ini kurang gini ya, saya kok kurang gini ya. Terus saya memonitor kok banyak kekurangan yang dalam pembelajaran saya. Nah, ini berarti kamu sudah mempunyai sikap ini ya. Yang ke-10 adalah self concept. Di sini adalah persepsi diri sendiri. Persepsi itu kayak kita memandang diri kita sendiri ya. Jadi misalnya di kita itu apa namanya, kita kenal nggak diri kita itu sampai saat ini tuh sudah paham di matematika sampai apa sih kayak gitu. Nah, makanya perlu ketika belajar itu kayak kita melakukan persiapan dulu. Saat ini nanti kita belajar persegi panjang. Nah, sebelumnya kalian sudah paham enggak ya tentang persegi? Nah, itu kan sebenarnya kita melatih anak itu kayak mengenal diri sendiri. Dia kayak refleksi gitu. Sudah paham benar ya? Belum ya kemarin tentang sifat-sifatnya kayak gitu. Nah, yang 11 itu percaya ya, percaya diri. Ketika di dalam pembelajaran matematika, mungkin kamu ketemu dengan anak itu yang dia misalnya seorang guru memberikan soal di papan tulis. Kemudian dia, siapa yang mau mengerjakan saya kayak gitu. Itu berarti dia termasuk orang yang percaya diri ya. Itu bisa. Nah, biasanya rasa percaya diri muncul itu ketika dia sudah mempunyai sikap positif terhadap matematika. Yang ke-12 adalah self efficacy ya di sini. Menilai dan mempertimbangkan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas. Nah, di sini ketika ada orang kalau mau belajar matematika itu harusnya kayak orang itu seperti kayak dia itu bisa bercermin ya, bercermin. Misalnya, kan pernah ya kamu pasti atau teman kamu atau bahkan kamu sendiri ketika dikasih saat ini saya akan guru memberikan soal atau ada dosen yang memberikan permasalahan matematika. Terus belum apa-apa itu anaknya itu sudah kayak apa ya, tidak memiliki keyakinan gitu. Nggak bisa, saya nggak bisa bu, jangan saya nggak bisa. Nah, belum apa-apa dia nggak berusaha itu dia punya itu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan self efficacy ya. Jadi kalau bisa itu sikap menilai, menilai itu akan muncul. Nah, tinggal nanti menilainya itu dia ke positif apa ke negatif kayak gitu. Harapan dari aspek afektif ini ya ke positif. Jadi kayak oh saya pasti bisa kayak gitu. Jadi hampir sama yang nomor 11 itu yakin percaya diri, dia punya kepercayaan. Kalau self itu dia kayak mempunyai penilaian terhadap dirinya. Di sini ada self esteem, kesadaran menghargai diri sendiri. Jadi kayak dia itu misalnya apa ya, sadar dalam menghargai diri sendiri. Misalnya kayak saya itu sebenarnya butuh orang lain ketika belajar ini gitu. Butuh orang lain berarti dia itu nanti akan membangun komunikasi dengan temannya. Ketika belajar matematika saya itu harus diskusi sama teman kayak gitu, tapi bukan berarti mencontek. Kemudian yang ke-11 ada self directed learning. Di sini kayak inisiatif untuk kebutuhan belajar. Jadi kayak dia itu mempunyai kemampuan. Saya itu harus belajar karena saya nggak paham ini kayak gitu. Ketika itu muncul berarti dia sudah memiliki afektif tersebut. 15 kecemasan matematis. Kecemasan matematis itu termasuk reaksi negatif pada pembelajaran matematika. Jadi kalau pas ada pelajaran matematika terus dia itu kayak cemas, waduh, belajar matematika itu susah, terus bahkan keluar keringat dingin, terus ada gurunya masuk itu dia kayak takut, kemudian kalau mengerjakan soal matematika itu jadi stres. Nah, itu termasuk dengan kecemasan matematis. Yang ke-16 adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu ya dia tidak mampu atau tidak berhasil dalam belajar. Jadi kayak dia itu apa ya, ingin memahami sesuatu itu sulit gitu. Memahami sesuatu itu seperti hal yang sangat apa ya istilahnya, dia belajar itu kesulitan. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesulitan belajar itu tentunya juga beda-beda.
Yang ke-17 adalah prokrastinasi. Nah, ini hal yang baru, tapi sebenarnya yang sering terjadi pada kita. Yang dimaksud adalah menunda dalam memulai tugas atau gagal menyelesaikan tugas tepat waktu. Karena matematika itu mengajarkan disiplin. Nah, ketika afektifnya kita itu ada prokrastinasi, ya, itu berarti apa ya istilahnya, ini kan yang negatif ya, negatif. Harusnya tidak muncul prokrastinasi ini karena kemampuan menunda dalam memulai tugas. Jadi belum apa-apa itu kayak kita misalnya deadline-nya hari ini jam 11. Nah, kita malah melebihi jam 11 baru selesai. Nah, itu tidak disiplin ya. Jadi di dalam aspek afektif ini ada hal positif, ada hal negatif. Yang positif harusnya ditingkatkan, yang negatif ini yang harus dikurangi. Jadi harapannya yang efektif, yang negatif pada matematika seperti prokrastinasi ini harusnya kalau dengan matematika itu bisa diminimalisir seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir aspek psikomotor. Aspek psikomotor itu aspek yang mencakup ya keterampilan motorik. Ya, jadi tindakan-tindakan yang melibatkan panca indera. Di sini ada 6. Yang pertama adalah tanggapan. Ya, misalnya di dalam kelas ya, di dalam kelas kita suruh, ayo sekarang menggunting kertas di depan kalian. Kalau dia cepat tanggap, langsung gunting kayak gitu-gitu, menggunakan indera mereka untuk melakukan atau menanggapi apa yang harus dikerjakan, berarti aspek motoriknya jalan. Misalnya lagi, ayo digambar segitiga, dia tidak mau menggambar, berarti dia psikomotoriknya nggak jalan. Yang kedua adalah kesiapan. Kesiapan dalam melakukan suatu tindakan. Nah, ini bisa di apa ya? Lihat ya, bisa dilihat ketika misalnya uh, kesiapan fisik, bisa kesiapan fisik, emosional ataupun mental. Jadi misalnya uh, minggu depan kalian harus membawa 5 buah dengan bentuk yang bulat, misalnya 5 jenis buah yang bentuknya bulat. Nah, ketika dia mempunyai kesiapan, maka di hari H itu, sebelum hari H dia kayak sudah berusaha untuk melakukan atau memenuhi tugas tersebut. Ya, kemudian ketika datang dia juga secara fisik, secara mental itu sudah siap, ya. Ya sudah terlihat dari mana? Ya dari misalnya, apakah kalian sudah siap dari sini? Siap. Nah, itu juga salah satunya bisa dilihat dari situ. Yang ketiga, kerjasama. Ketika ada sebuah pembelajaran kelompok atau mungkin kolaborasi antar siswa, itu ketika anak itu mempunyai kerjasama yang bagus, dia itu mempunyai kontribusi di dalam kelompok tersebut dan tanggung jawab. Nah, akan kelihatan ya, kalau anak itu kok cuek saja, tidak punya kontribusi, tidak tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, itu berarti aspek psikomotor kerjasama masih belum muncul. Kemudian yang keempat, respon terarah, tindakan yang sesuai arahan. Nah, ada sesuatu hal, misalnya perintah dari guru kepada siswa. Ayo ini dibuatlah gambar segitiga pakai penggaris kayak gitu ya. Nah, tapi dia nggak pakai penggaris ya, berarti respon terarahnya ini masih kurang. Yang kelima, manipulasi. Manipulasi itu memilih apa yang diperlukan dari apa yang dikerjakan. Jadi kemampuan manipulasi ya, kayak seperti ini. Ini dalam hal psikomotor ya. Dia itu kayak mempunyai cara yang baru, tapi manipulasinya menggunakan panca indera. Contohnya, misalnya ada sebuah praktek yang diberikan oleh guru kepada siswa ya, membuat kubus dengan membuat jaring-jaring kubus misalnya. Nah, jaring-jaring kubus disuruh membuat itu kotaknya jaring-jaringnya itu ada 5 model misalnya. Nah, kalau dia bisa manipulasi itu mungkin dia bisa membuat lebih dari 5 model atau bagaimana ya. Jadi kayak dia itu punya ide-ide baru.
Yang terakhir adalah keaktifan belajar. Nah, di sini keaktifan itu adalah keterlibatan dalam proses pembelajaran. Kalian bisa melihat ketika anak itu mempunyai psikomotor yang bagus dalam pembelajaran matematika, maka anak itu tidak akan diam. Tapi anak itu akan aktif. Aktif di sini adalah aktif positif, bukan aktif yang istilahnya bersendagura bahkan mengganggu. Jadi misalnya disuruh ini, kemudian dia mengerjakan ini gitu. Nah, keaktifan belajar ini sangat penting ya, karena ketika psikomotor itu digunakan semaksimal mungkin, maka sikap afektif dan kognitif itu juga akan bisa diraih ya. Artinya gini, tiga kemampuan dari kognitif, afektif, psikomotor itu di dalam matematika itu ketika sudah dimiliki oleh setiap siswa, maka pembelajaran matematika yang sebenarnya atau hakikat matematika itu akan mereka rasakan. Ya, jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, ya saya tahu kok rumusnya ini, tapi habis itu hilang gitu. Nah, yang diharapkan dari pembelajaran matematika ini adalah pembelajaran matematika dapat memberikan pengetahuan dan dapat mengembangkan baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, saya kira itu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini adalah pertemuan terakhir. Apa yang kita pelajari semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan benci matematika, karena dari matematika kita akan banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.